Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafila Salsabila, NIM C1B0201444 dari kelas Manajemen R003. Di sini saya akan membuat tugas dari mata kuliah Manajemen Keuangan yang berjudul Manajemen Modal Kerja. Pertama, pengertian manajemen modal kerja. Modal kerja didefinisikan sebagai modal yang digunakan untuk membiayai operasional perusahaan sehari-hari, terutama yang memiliki jangka waktu yang pendek. Dengan kata lain, modal kerja merupakan investasi yang ditanamkan dalam aktiva lancar atau aktiva jangka pendek, seperti kas, bank, surat berharga, piutang, persediaan, dan aktiva lancar lainnya. Sedangkan manajemen modal kerja merupakan suatu pengelolaan investasi perusahaan dalam aset jangka pendek, atau current assets, yang berarti bagaimana mengelola investasi dalam aktiva lancar perusahaan. Adapun menurut Weston dan Brigham, menjelaskan bahwa manajemen modal kerja adalah investasi perusahaan dalam jangka pendek, yang meliputi kas, surat-surat berharga atau efek, piutang, dan persediaan. Selanjutnya, konsep manajemen modal keuangan. Pertama, konsep kuantitatif. Konsep ini diperlakukan untuk mencukupi kebutuhan perusahaan dalam membiayai operasinya, untuk tujuan operasi jangka pendek. Kedua, konsep kualitatif. Dalam konsep ini, pengertian modal kerja adalah kelebihan aktiva lancar terhadap hutang jangka pendek, atau net working capital. Yang ketiga, konsep fungsional. Konsep ini menitikberatkan fungsi dari dana yang dimiliki dalam rangka menghasilkan pendapatan atau laba dari usaha pokok perusahaan. Selanjutnya, tujuan manajemen modal kerja. Yang pertama, memenuhi profitabilitas atau kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Yang kedua, mendapatkan modal kerja yang cukup sehingga dapat memenuhi kewajiban sesuai batas waktunya. Yang ketiga, mendapatkan tambahan dana dari kreditor jika rasio keuangan memenuhi syarat pinjaman. Yang keempat, memaksimalkan pengelolaan aktiva lancar untuk meningkatkan penjualan dan laba. Dan yang terakhir, melindungi perusahaan jika terjadi krisis modal kerja yang disebabkan oleh turunnya nilai aktiva lancar. Selanjutnya, sumber-sumber manajemen modal kerja. Pertama, hasil operasi perusahaan. Modal kerja perusahaan yang berasal dari hasil operasi perusahaan dapat dihitung dengan menganalisa laporan perhitungan laba rugi perusahaan. Yang kedua, keuntungan dari penjualan surat-surat berharga. Surat-surat berharga merupakan salah satu elemen aktiva lancar yang segera dapat dijual dan akan menimbulkan keuntungan bagi perusahaan. Yang ketiga, penjualan aktiva tetap. Investasi jangka panjang dan aktiva tidak lancar lainnya yang tidak diperlukan lagi oleh perusahaan. Yang keempat, pinjaman jangka pendek lainnya. Pinjaman jangka pendek, seperti kredit bank, bagi beberapa perusahaan merupakan sumber penting dari aktiva lancarnya, terutama sebagai tambahan modal kerja. Selanjutnya, jenis-jenis manajemen modal kerja. Pertama, modal kerja permanen atau permanent working capital, meliputi modal kerja primer atau primary working capital dan modal kerja normal. Yang kedua, modal kerja variabel atau variable working capital, meliputi modal kerja musiman atau seasonal working capital, modal kerja siklis atau cyclical working capital, dan yang terakhir modal kerja darurat atau emergency working capital. Selanjutnya, kelebihan manajemen modal kerja. Pertama, melindungi kemungkinan terjadinya krisis keuangan guna membenahi modal kerja yang diperlukan. Yang kedua, merencanakan dan mengawasi rencana perusahaan menjadi rencana keuangan di dalam jangka pendek. Yang ketiga, menilai kecepatan pemutaran modal kerja dalam arti yang menyeluruh. Yang keempat, membayar atau memenuhi kewajiban jangka pendek sesuai dengan jatuh tempo. Yang kelima, memperoleh kredit sebagai sumber dana guna memperbesar pemenuhan kebutuhan kekayaan aktiva lancar. Yang keenam, memberikan pedoman sehingga tidak terdapat keraguan manajemen guna memperoleh efisiensi yang baik. Selanjutnya, kelemahan manajemen modal kerja. Yang pertama, kelebihan atas modal kerja mengakibatkan kemampuan laba menurun sebagai akibat lambatnya perputaran dana perusahaan. Yang kedua, kelebihan modal kerja menimbulkan kesan bahwa manajemen tidak mampu menggunakan modal kerja secara efisien. Dan yang terakhir, jika modal kerja tersebut dipinjam dari bank, maka perusahaan mengalami kerugian dalam membayar bunga. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.